أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق أجمعين سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهادين المهديين. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mendapatkan taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk melalui hari-hari yang mulia. Kita baru melalui bulan suci Ramadan, kemudian kita mendapatkan anugerah Idul Fitr atau Idul Fitri. Sekarang ini kita menjelang datangnya Idul Adha, hari raya yang dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai hari raya yang sangat agung, yang juga diberi istilah dengan Idul Qurban atau Idul Nahr, hari raya pengorbanan. Tentu keberkahan dari hari raya ini bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Seluruh kaum muslimin mendapatkan keberkahan hari raya Al-Adha ini, khususnya bagi orang-orang yang telah mempersiapkan diri sebelum datangnya hari raya Kurban ini. Ya, misal dengan melaksanakan amalan-amalan pada hari Tarwiyah, kemudian malam Arafah, kemudian pada hari Arafah, itu dia sudah mempersiapkan diri menjelang datangnya hari raya Al-Adha ini, Idul Adha. Beberapa amalan dianjurkan untuk kita laksanakan. Misalnya dari mulai hari ke-8, malam ke-9, ada doa-doa yang tidak patut kita lewatkan. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang khususnya yang melalui jalur para imam ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Dan puncaknya kemudian pada hari Arafah, di mana ada amalan-amalan yang ditekankan pada hari tersebut, seperti mandi, kemudian beberapa zikir dianjurkan, tahlil, tahmid, takbir, tasbih, dan kemudian puncaknya adalah doa Arafah yang kita dapatkan dari Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam. Bagi para pengikut Ahlul Bait, ini berupaya untuk sampai tidak terlewat membaca doa Imam Husain pada hari Arafah, doa yang begitu agung. Jadi bisa dipastikan orang-orang yang telah mempersiapkan diri pada hari ke-8, malam 9, hari ke-9 bulan Dzulhijjah ini akan mendapatkan keberkahan hari raya Kurban ini. Tentu ketika kita berbicara tentang hari raya Kurban, Idul Adha, kita teringat perjuangan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini yang di antara gelar beliau adalah Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dalam Al-Quran disebutkan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil,
Khalil dimaknai yang dekat, sangat dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara beliau mendapatkan gelar Khalilullah ini adalah karena tentu pengorbanan beliau, iman beliau, takwa beliau, kesabaran beliau, keyakinan beliau. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam memang dikenal termasuk di antara nabi-nabi, di antara hamba-hamba Allah yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang terkenal, beliau pernah ketika dilempar ke api yang membara, di tengah-tengah perjalanan menuju api itu ada malaikat yang datang menawarkan, "Ya Ibrahim, apa kamu perlu kepada kami?" Para malaikat ini. Nabi Ibrahim dengan tegas menjawab, "Adapun kepada kalian saya tidak perlu. Saya hanya perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi kalimat yang sering kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu antara lain ditunjukkan, diajarkan oleh perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk pengorbanan ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya di usia senja beliau, anak laki-laki yang masih muda belia, bahkan masih dianggap kanak-kanak, yang tentunya begitu dicintai oleh ayahnya. Namun tiba-tiba datang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim tanpa ragu sedikit pun melaksanakan, bahkan sudah meletakkan pisau di atas leher anaknya dan sudah digerakkan. Namun pisau ini dengan tentu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbekas. Sampai ada riwayat Ibrahim marah kepada pisau, "Kenapa kamu kok tumpul begini?" Dan disebutkan pisau itu sampai diberi oleh Allah kemampuan berbicara dengan bahasa yang fasih dan mengatakan, "Al-Khalil ya'muruni wal Jalil yanhani." Al-Khalil yani Ibrahim, engkau wahai Ibrahim memerintahkan aku, namun Al-Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala melarang aku. Nah, begitulah kisah yang sudah sering kita dengar, bagaimana pengorbanan yang didasari keyakinan, kesabaran, iman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita mesti menteladani, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau telah lulus dalam berbagai ujian, beliau telah mencapai puncak keyakinan, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai imam. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 124 itu disebutkan, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin." Jadi ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim dengan kalimat, dengan berbagai ujian, dan Ibrahim berhasil lulus dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Allah mengatakan, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku jadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Jadi kita menteladani Nabi Ibrahim sebagai imam, imam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan imam yang ditetapkan oleh manusia biasa. Itulah kemudian ulama-ulama kita yang banyak kemudian mengkaitkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pengorbanan Rasulullah, pengorbanan para imam dari keluarga suci Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian itulah kita meyakini bahwa pengorbanan mereka tidak kurang dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan wajar kalau mereka layak kemudian atau lebih layak dijadikan sebagai imam. Jadi kita menteladani Nabi Ibrahim, kita jangan lupa kita juga punya teladan-teladan lain yang bahkan lebih agung. Dalam riwayat mana Nabi Ibrahim ketika tidak jadi menyembelih anaknya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan bagaimana pengorbanan cucu yang kesekian kalinya dari Nabi Ibrahim, yaitu Imam Hussein alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim menangis terseduh-seduh. Rupanya pengorbanan dia belum seberapa dibanding pengorbanan cucu beliau, yaitu Al-Imam Al-Hussein alaihissalam. Bagaimana mengorbankan semua yang dimiliki, bukan satu anak, bukan dua anak, bukan cuma anak, ya, saudara-saudaranya yang sangat dia cintai. Kemudian bagaimana pengorbanan kaum wanita, penderitaan kaum wanita yang bersama Imam Hussein alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim menangis terseduh-seduh. Jadi pelajaran yang paling berharga dari Idul Qurban, hari raya pengorbanan ini, itu bukan kemudian diambil cuma menyisihkan 2 juta, 3 juta rupiah, ya, membeli kambing kemudian disembelih, dikorbankan, bagi-bagi dagingnya. Tentu tidak, bukan itu. Tapi bagaimana mencapai keyakinan sebagaimana yang telah dicapai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana yang telah diamalkan, telah dicontohkan oleh Rasulullah yang begitu banyak berkorban. Kemudian Imam Ali alaihissalam, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, dan puncaknya Imam Hussein alaihissalam, ini orang-orang yang telah menunjukkan bahwa mereka rela berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan pengorbanan lain-lain, Allah adalah Syakur. Artinya Maha membalas orang-orang yang berbuat baik, atau hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah mensyukuri, artinya Allah tidak menyia-nyiakan amal kebaikan dari hamba-hambanya. Nabi Ibrahim telah menunjukkan tekad berkorban, perjuangan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan. Nabi Ibrahim diangkat sebagai khalil, diangkat sebagai imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkorban begitu agung, begitu dahsyat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul khalqi ajma'in, sayyidul anbiya wal mursalin, ya, penghulu semua nabi dan semua rasul, manusia yang paling agung, paling utama, paling mulia sepanjang zaman. Begitu pula Imam Ali alaihissalam dengan pengorbanan beliau yang luar biasa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul wasiyyin, sebagai imamul muttaqin, dan lain sebagainya. Begitu pula Sayyidah Fatimah Az-Zahra telah berkorban sejak usia kecil, sudah mendampingi Rasulullah, berjuang membela Rasulullah, mendampingi Rasulullah, merawat Rasulullah, ikut menderita bersama Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu diangkat sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin kaum wanita seluruh alam semesta. Begitu pula Imam Hasan, Imam Hussein, dengan pengorbanan kedua manusia mulia ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam, bahkan bukan cuma imam di dunia saja, namun sebagai Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, sebagai dua pemimpin pemuda penghuni surga. Al-Hasan wal Husain imamani. Ini pernyataan yang terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
termasuk karena pengorbanan beliau-beliau ini. Jadi kita sebagai hamba Allah yang kecil ini, yang lemah ini, kita wajib menteladani mereka, bahkan wajib mengikuti mereka. Kita tidak cukup menteladani pengorbanan, kita berkorban begitu saja cuma sebagai teladan, namun kita wajib mengikuti mereka, karena mereka dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah diangkat sebagai imam, Rasulullah sebagai imam, Imam Ali sebagai imam, Imam Hasan sebagai imam, Imam Hussein sebagai imam. Kita wajib mengikuti, bukan cuma mencintai, bukan cuma menteladani, namun kita wajib mengikuti. Jadi mengikuti imam ini memang sangat penting sekali. Tidak mungkin kita bisa berkorban dengan baik, tidak mungkin kita bisa berjihad dengan benar tanpa ada panutan, tanpa ada pemimpin yang jelas-jelas diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pastilah sudah diridhai oleh Allah. Itu sudah sah, sudah legal. Bukan orang-orang yang kemudian diangkat oleh manusia-manusia yang tidak jelas, manusia-manusia biasa diangkat sebagai imam lalu diikuti. Ini alhamdulillah, ini termasuk hikmah kita mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dan seterusnya dan seterusnya. Kita meyakini bahwa ada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala karena takwa mereka, karena iman mereka, karena ilmu mereka, karena jihad mereka, karena keyakinan mereka. Dan orang-orang ini diangkat oleh Allah sebagai imam untuk dijadikan panutan. Karena itulah kita sekarang melihat bagaimana di zaman kita ini, ketika kezaliman sudah hampir dikatakan sampai pada puncaknya, begitu dahsyat kezaliman yang terjadi di depan mata kita ini, khususnya yang dilakukan oleh Zionis Israel, oleh Amerika. Bagaimana tindakan mereka di Palestina, kemudian di Yaman, di Irak, di Lebanon, dan di berbagai tempat lagi, termasuk kerusakan yang dilakukan mereka ini, dampaknya kemana-mana sampai ke negeri kita ini. Lalu siapa yang menghadapi mereka ini? Yang menghadapi mereka adalah orang-orang yang menjadikan Nabi Ibrahim, menjadikan Rasulullah, menjadikan para imam dari Ahlul Bait, khususnya Imam Hussein alaihissalam sebagai imam, sebagai panutan, sebagai pembimbing, sebagai sosok yang wajib diikuti. Karena itu kita lihat bagaimana pengorbanan mereka. Semuanya ringan kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Slogan yang mungkin tidak dipakai oleh para pengikut madrasah lain, para pengikut kelompok lain, orang-orang lain. Slogan yang itu muncul dari Imam Hussein alaihissalam, hayhat minnadz dhillah, artinya kami pantang kehinaan, pantang tunduk kepada musuh-musuh Allah, pantang tunduk kepada orang-orang zalim. Itu slogan yang sekarang dipakai oleh orang-orang mukmin, para mujahid di Iran, di Lebanon, di Yaman, di Irak, dan di tempat-tempat yang lain untuk menghadapi orang-orang yang zalim. Mereka siap berkorban. Mereka berpegangan kepada banyak ayat suci Al-Quran, antara lain lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sebenarnya, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan. Ini albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa sifat-sifat orang mukmin yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang rasanya kita kalau baca kita tidak mampu menjadi orang mukmin yang sebenarnya, ini diamalkan, dipraktekkan